Islam. Tahun baru progress. 1440. This is meeting, go living meeting. No? Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal berapa, Bu? 16 Agustus dan bertepatan dengan go atau iya. Bertepatan dengan berapa, Bu? 7 Muharram. Nah, inilah salah satu kelemahan kita ya, kalau ditanya tanggal bulan Januari Februari kita norolang. Tapi kalau ditanya tanggal Islam, termasuk uminya juga sama ya. Inilah kalender ya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita supaya kita lebih mengenal agama kita. Ibu-ibu rahimakumullah, di bulan Muharram ini banyak sekali kajian-kajian bertemakan hijrah. Karena memang membahas hijrah ini sudah sangat tepat, menjadikan momen hijrah ini sebagai momen muhasabah buat kita, sekaligus juga ta'rif, pengenalan buat kita, bahwa kita umat Islam ada satu momentum, satu momen ya, satu peristiwa yang sangat besar, yang ini sering dijadikan oleh para ulama, para ustadz, ustazah ya, termasuk juga para pengarang buku yang melihat sisi sejarah umat Islam, bahwa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa di mana benar-benar umat Islam ini berubah. Sesungguhnya Ibu, peristiwa hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan saja melambangkan perubahan yang sifatnya negara. Ya, jadi kalau Umi mau membagi bahwa dalam momen hijrah ini ada dua perubahan ini. Bisa dimaknai dengan perubahan individu, perubahan pribadi kita, ada juga kemudian perubahan masyarakat. Hijrah memang secara bahasa itu adalah berpindahnya tempat ya. Dari mana? Min ayi halin, dari satu kondisi ila halin akhor, ke kondisi yang lain, tentu yang lebih baik. Nah, peristiwa hijrah ini sebetulnya adalah peristiwa berpindahnya tempat, tentu berpindahnya ke tempat yang lebih baik. Nah, dari sisi individu Ibu, kita sering sekali menyebut kata hijrah. Nah, hijrah itu adalah perubahan diri, di mana seseorang kalau secara individu membuka lembaran baru, meninggalkan lembaran yang lama. Tentu lembaran yang lamanya adalah lembaran yang buruk ya. Dari kondisi yang tadinya penuh dengan maksiat, penuh dengan keburukan, kemudian berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sering Ibu mendengar bagaimana orang-orang public figure ya, tentunya mereka berhijrah dari yang tadinya tidak memeluk Islam kemudian menjadi Muslim. Itulah yang kemudian dinamakan mu'alaf, karena menemukan keislamannya. Ada juga dalam konteks seorang yang tadinya banyak maksiat kepada Allah, dunianya gelap, ya, artinya pribadinya, perilakunya itu jahiliyah, kemudian menemukan cahaya Islam, berubahlah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ini dalam konteks pribadi seperti itu. Ada yang tadinya kalau public figure tuh ya, kalau yang Umi suka lihat tuh penuh dengan tato. Bayangkan ketika mereka memakai tato zaman dulu, tentu itu dalam kondisi pemikirannya jahiliyah. Padahal tato diharamkan di dalam Islam. Nah, mereka memakai tato. Tapi Bu, sekarang ada komunitas orang-orang bertato hijrah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada juga kemudian kalau dari sisi pengusaha, ada yang namanya pengusaha atau komunitas anti riba. Mereka yang dulunya bergelimang riba, sudah insaf, taubat di sisi Allah, kemudian berubah menjadi pengusaha muslim. Apa ya? Kalau pengusaha muslim dari dulu juga muslim ya. Pengusaha muslim anti riba. Nah, begitu. Ada juga kemudian kalau artis. Nah, ada artis hijrah misalnya. Yang tadinya maaf nih bubu lucunan, yang tadinya terlihat kesana kemari mengumbar aurat, bahkan juga mengumbar sensualitas, berubah dia. Menjadi apa? Menjadi artis, kalau sebutannya artis ya, yang kemudian berpenampilan, berkerudung, menutup aurat. Nah, ini juga sama, adalah hijrah secara pribadi. Ibu-ibu juga sama, kita juga sama. Ketika dulu kita belum mengenal, belum banyak pengajian, belum banyak ya mengenal bagaimana syariat Islam itu mengatur pribadi kita,
sehari-hari kita. Banyak kan, termasuk Umi juga dulu belum berkerudung. Ya kan? Kemana-mana buku lucunan sama juga. Tapi alhamdulillah hidayah dari Allah datang, kemudian kita tahu bahwa aurat wanita itu ada hal yang harus dijaga ketika bertemu di muka umum. Lantas kita kemudian mengenakan kerudung. Dulu kita tidak tahu yang namanya alit batas. Ada banyak Bu yang hijrah bisa ngaji justru di masa sudah di usia sepuh, sudah di usia seperti kita seperti sekarang. Tapi ibu-ibu rahimakumullah, patutlah kita syukuri. Jadi kalau dulu kita memiliki masa lalu yang gelap, masa lalu yang istilahnya buruk, kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan usia sehingga kita kemudian bisa hijrah, bisa berubah. Betul ya Bu ya? Dan ini nikmat hidayah ini, nikmat kesempatan ini adalah nikmat yang paling berharga. Kita yang sudah mengenal bacaan Al-Quran, yang sekarang sudah mengenal kerudung, yang sekarang sudah mengenal kalau di pengajian Baitul Ilmi suka dibahas peraturan ekonomi, bagaimana kita bermuamalah yang benar dan seterusnya. Kita pun bersyukur. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kita masih pabelit Bu dengan riba. Termasuk Umi juga sama. Artinya apa? Artinya di sini kita senantiasa bersyukur kalau hari ini kemudian kita berubah. Tapi jangan sekali-kali kita mencemooh, mencela orang yang kemudian baru berhijrah. Mentang-mentang kita sudah lebih duluan mengenal bacaan Al-Quran. Lebih duluan mengenal aurat-aurat yang harus ditutup dan seterusnya. Tidak boleh kita meremehkan saudara kita karena saudara kita baru celek hijrah. Kamu mah baru ya ngajinya ya. Kalau saya mah udah lama alhamdulillah. Tabu eta nyarios kitu wae ge teteh tos sombong eta teh. Oh baru tahu kalau pakai kerudung itu harus kalau keluar rumah. Saya mah udah dari dulu taunya. Bu hati-hati itu rusak amal kita. Kalau kita mengatakan seperti itu. Demikian pula kadang-kadang kita menjudge. Tuh si ibu itu tuh. Dulunya tuh ya Allah pakaiannya nauzubillah. Orang saudara muslim kita dia sudah berusaha menutup aurat dengan sempurna. Orang lain nggak tahu masa lalunya, tapi kita sendiri yang mengungkap aib saudara kita dengan memberitahu tuh si ibu anu dulunya mah wah pokoknya bla 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 bla. Dosanya masya Allah Bu luar biasa. Dosanya dosa besar karena dia membocorkan, mengungkap aib orang yang sudah bertaubat. Ini amat berlipat-lipat dosanya. Kita tidak boleh menjudge orang yang sedang belajar alif batasa. Kan ada ya Bu ya yang ngaji teh. Ini koreksi juga buat Umi, buat kita semua ya. Kadang kita gergeteun misal, nauzubillah ibu tidak ada perasaan seperti itu. Ada ibu-ibu yang masih ngatok baca Qur'annya. Kemudian di dalam hati kita, ini lama bisa ini. Tidak kudu kitu biasa. Nah, ibu-ibu yang seperti itu sudah bentuk peremehan. Padahal Ibu, di dalam hadis riwayat Muslim, di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan apabila seorang manusia datang kepada Allah dengan bertaubat, sementara di pundaknya dia membawa dosa sepenuh gunung, langit, bumi, pokoknya penuh dosa-dosanya. Dia datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah menerima taubatnya, menghapus seluruh dosa-dosanya, maka dia menjadi manusia yang bersih. Tapi ada orang yang sudah mengenal Islam lebih lama, dia sudah ngaji lebih lama, dia sudah mengenal alif batasa lebih lama, dia tidak gemar bertobat, tidak disempurnakan amal-amalnya, sehingga apa Bu? Tidak ada yang namanya membersihkan dosa-dosa. Ya, artinya karena jarang bertaubat, jarang beristighfar. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah sekali lagi bahwasanya yang namanya manusia betul dia punya masa lalu, maka kita pun sama memiliki masa lalu. Memangnya Bu hanya orang lain Bu yang punya masa lalu, kita nggak punya masa lalu Bu? Coba Bu kalau kita lagi sholat tahajud, Allah tampakkan dosa-dosa kita waktu kita belum menikah, waktu kita masih jahiliyah. Kalau kita tidak mentobati maka dosa-dosa itu akan tampak nanti di hari kiamat. Semua orang punya masa lalu. Mereka yang berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah, dengan sebenar-benarnya bertobat, dia akan menjadi manusia yang
sempurna, manusia yang senantiasa memperbaiki diri. Dan itulah sebetulnya hakikatnya orang yang beriman. Jangan dikira sahabat Rasulullah SAW yang sederet, kalau kita nyebut sahabatnya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Itu sunnah ya Bu ya. Jadi kalau kita disebutkan nama sahabat Rasulullah Aisyah, maka katakan oleh kita radhiyallahu anha. Itu nanti jadi doa juga buat kita. Ya. Kalau ada laki-laki misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya kalau yang meninggal Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu. Kalau disebutkan dua sahabatnya, misalnya Umar bin Khattab wa Abu Bakar, maka kita nyebut anhuma, radhiyallahu anhum. Kalau banyakkan sahabat yang disebutnya, maka kita berkata anhum, radhiyallahu anhum. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jangan dikira sahabat Rasulullah yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan sederet sahabat itu, semuanya tidak punya masa lalu. Semuanya punya masa lalu. Apakah buruk masa lalu mereka? Banyaknya buruk. Kenapa banyaknya buruk? Karena Islam datang pada kota Mekah, ke kota Mekah, di saat usia Rasulullah usia 40 tahun. Jadi dulunya itu jahiliyah semuanya. Mereka terbiasa minum khamr. Bahkan wanita-wanitanya belum pakai kerudung, Bu. Enggak pakai kerudung seperti sekarang. Belum lagi bagaimana perilaku buruk mereka. Yaitu apa, Bu? Menyembah berhala. Ini sahabat-sahabat Rasulullah loh. Yang mendapat gelar radhiyallahu anhu. Makanya kita tidak boleh merasa paling benar, paling tos hijrah, paling sudah berubah. Karena ternyata sahabat Rasulullah pun dulunya punya masa lalu. Bagaimana masyarakat Mekah pada waktu itu, mereka semua adalah penyembah berhala. Hanya Rasulullah, Bu, yang suka tahannut, yang suka menyingkir dari kota Mekah, naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur, kemudian berada di Gua Hira. Kalau Gua Hira itu kalau dilihat nanti ke kota Mekah, dia berada di ketinggian yang dia bisa melihat penduduk Mekah. Ngapain aja penduduk Mekah, Rasulullah itu tahu. Nah, Ibu, penduduk Mekah itu semuanya dulu tukang ahli sasajen. Bu, tahu ahli sasajen? Yaitu yang suka ngasih idangan-idangan, suka ngasih bakakak, ngasih binatang, ngasih apalah pokoknya. Kemudian mereka taruh di patung-patung. Mereka taruh di tempat-tempat yang menurut mereka itu suci. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, begitu mereka kemudian melakukan kemaksiatan, kejahilian, bahkan lebih-lebih dari kita. Kita kan nanti begini, oh saya mah belum pernah tuh yang namanya sesajen. Ini sahabat-sahabat Rasulullah itu dulu ketika jahiliyah itu main sesajen. Main sesajen, main dukun, main kepercayaan, dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak boleh merasa kalau kita kemudian merasa paling hebat, ya. Karena ternyata sahabat-sahabat Rasulullah dulu juga berada dalam kejahilian. Cahaya Islam datang, datanglah Islam, kemudian mereka berubah. Sebagai gambaran ibu-ibu, bagaimana kondisi Mekah pada waktu itu yang tadi Umi bilang ya, hampir semua orang itu main sesajen, bahkan Ka'bah yang dimana Ka'bah itu kalau sekarang adalah tempat yang paling suci, di dalamnya tidak ada apa-apa, ya. Sekarang dulu di dalam Ka'bah itu penuh dengan patung dan ini sebelum Islam. Coba kita lihat cuplikan film. Ini adalah film ya. Tentu Rasulullah tidak boleh digambarkan, haram digambarkan. Ini adalah film namanya juga film diangkat dari وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. Bagaimana orang-orang bawa sesajen ke Ka'bah. Mereka memiliki simbol-simbol berhala ini. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. Kota suci Mekah. كانت في قريش سيادة مكة منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم ومنهم بنو هاشم جد محمد
يؤثرون ضيافة الحجيج Ini ما أقاموا في gambaran di مكة. sekitar yang sekarang tempat berhaji, ya, yaitu Masjidil Haram. Ini adalah Ka'bah. Nah, Bu, di dalam Ka'bah itu penuh dengan patung. Ibu siapa ini? Ini adalah Abu Lahab yang kita ada di Quran, ya. Surat Al-Ahzab, di sampingnya itu adalah Ummu Jamil. Dua-duanya ini adalah dedengkotnya musyrik Mekah. Kalau mau ngasih sesembahan spesial yang ingin dimasukkan ke Ka'bah, maka Abu Lahab orang tokohnya. Karena dia adalah keturunan dari Bani Hashim, penjaga Ka'bah. Yang Abu Lahab masuk ke dalam, ya, dalam sekarang tidak ada, patung sudah dihancurkan. Ini Bu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu penuh dengan patung. ربما يتغير وقد بلغ 40. لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير. Ini memperbincangkan di mana Muhammad membawa agama baru, مثل خديجة بوضعه أن ينال أطيب ما بمكة. Ya, dan ini bagaimana suasana di dalam يجرؤ على إغضاب العزة ada Uzza, ada Lata, إلهة رخائنا Hubal. Ini adalah simbol-simbol patung. إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل المنوط لمصائرنا ويرعى قوافلنا. مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة. أن يتنكر للآلهة على ملأ Bagaimana nanti أمر Muhammad خطير. mengancam kedudukan بدعة. جحود، تمرد. أخشى على محمد من Abu نفسه. Lahab takut dengan Muhammad karena Muhammad itu orang yang dipercaya, yang jujur, ya. Ini adalah gambaran bagaimana kota Mekah. Jadi Bu, kembali bahwasanya penduduk Mekah pada saat itu semuanya jahiliyah. Tapi Ibu nanti jangan kepedean, ya Bu. Alhamdulillah abdi macan pernah nyendak sasajen tuh goningannya. Nah, jangan kepedean Bu, karena memang saat itu Islamnya belum datang. Nah, kalau saat ini ya Islamnya sudah datang, Islamnya sudah sempurna. Gak boleh kita merasa pede. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa semua orang itu punya masa lalu dan ternyata Islam pun dari tidak ada Islam berada di dalam kegelapan atau berada dalam kejahiliahan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ketika cahaya Islam itu datang, maka satu persatu di antara penduduk Mekah itu mereka berislam. Secara individu banyak yang kemudian berubah. Tadi kalau dikatakan perubahan individu, ya, berubahlah mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya menyembah berhala, maka menyembahnya kepada Allah. Didakwahi satu-satu oleh Rasulullah. Rasulullah menularkan kepada orang-orang terdekatnya, kepada Khadijah, kepada Ali, kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menularkan kepada Utsman bin Affan, menularkan ke yang lain. Banyaklah kemudian pengikut-pengikutnya, tapi masih belum kuat. Mereka masih tetap dalam keadaan tertindas. Kenapa masih dalam keadaan tertindas? Karena tokoh-tokoh Mekah pada waktu itu belum banyak yang masuk Islam. Belum. Bahkan Abu ya, Abu Sufyan, Abu Umayyah tadi, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya memusuhi Islam. Jadi kekuatan kaum muslimin pada saat itu belum kuat. Kondisi masyarakat pun sama, masih banyak jahiliyah. Tapi ketika Islam datang secara perlahan berubah. Makanya ibu-ibu, Umi berani mengatakan, kalau di antara kita, nah, jangan kita ya, kalau di antara masyarakat masih ada yang suka pakai sesajen, hakikatnya dia itu baladnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan kafir Quraisy. Kalau masih ada yang pakai sesajen. Kenapa Bu? Tuh sami jadi sarang tadi ya cuplikan film. Mereka yang belum tertunjuki pada hidayah, mereka menyembah patung berhala, sesajen, dan seterusnya. Insya Allah kalau yang hadir di Zoom ini semuanya sudah tidak ada ya, bahkan mudah-mudahan tidak mengenal yang namanya sesajen. Ayah oge masihan tumpeng ka umi, nah itu mas ada sesajen ya Bu ya, masihan idangan kata tanggi, keteman itu bukan sesajen. Sarang itu mah bagus, itu namanya persaudaraan Islam. Yang namanya sesajen itu kepada yang mereka anggap lambang Tuhan
atau kekuatan, karukun, pakai kemenyan. Oh, sebetulnya dari film itu panjang ya. Nanti ada Bu yang pakai kemenyan yang ngebul-ngebul, yang pakai api dan seterusnya, persis lah. Kurang lebih sama dengan kejahiliahan kita pada waktu-waktu kemarin, masyarakat kita maksudnya pada waktu-waktu kemarin. Tapi insya Allah kalau peserta Zoom di sini tidak ada Bu ya yang main sesajen. Nah Ibu-ibu, ketika berubah, Islam datang, maka berubahlah kepribadiannya. Tapi tadi Bu, orang yang mau berhijrah itu tantangannya banyak. Jadi jangan dikira ketika masuk Islam dengan mudah dia sholat, dia mudah melaksanakan syariat. Tidak. Yang namanya cemoohan, ejekan, hinaan, ini baru masih berupa lisan Bu. Ejekan, cemoohan, hinaan, cap-cap. No, cap-cap itu masih berupa lisan. Zaman Rasulullah Bu, yang pertama-tama tadi ya, yang masuk Islamnya di awal-awal. Mereka itu bukan hanya lewat lisan, tapi benar-benar lewat gerakan boikot, lewat gerakan intimidasi. Mereka ditindas, dibunuh, diancam, dan seterusnya. Diambil paksa hartanya. Bahkan pernah Rasulullah dan para sahabat yang sudah masuk Islam itu sampai diboikot selama 3 tahun berturut-turut, Bu. Artinya 3 tahun berturut-turut apa? Mereka tidak boleh berjual beli dengan orang-orang kebanyakan. Ya, diboikot. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh menerima barang dari mereka. Jadi mereka benar-benar sengsara selama 3 tahun. Mereka banyak yang sampai makan daun kering. Sampai kemudian ada yang makan tai unta, saking udah nggak ada lagi makanan. Ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, generasi awal itu begitu. Jadi mereka mendapatkan benar-benar. Kalau kita Bu nih, ada teman mau berhijrah mulai pakai kerudung, itu mandak mayung. Umi tanya, kenapa maju mundur? Baru juga pakai kerudung seharian disebutnya. Bu Haji, Bu Haji, itu baru omongan Bu. Sudah langsung, gitu Bu. Dia omongin Bu Haji, bukannya diaminkan ya Bu ya. Belum lagi kalau ke warung. Jadi ingat, dulu Umi pakai kaos kaki ke warung, waktu masih gadis ya, masih SMA. Itu dibilangnya, Neng, nuju teh damang. Nah begitu Bu. Kalau dulu kan begitu. Nu teu damang Bu, nu menganggo kaos kaki. Sekarang mah insya Allah bukan hal yang aneh ya. Dulu mah kan begitu Bu, udah mah pakai kerudungnya disebutnya apa? Ninja. Nah sekarang nggak ada Bu. Sekarang mah justru kebalik, yang pakai kerudung itu cara ranting, nggak ada yang dikatakan ninja. Ya, nggak ada yang dikatakan ninja. Itulah hakikatnya sama. Setiap orang yang mau berhijrah pasti akan mendapatkan ujian cobaan. Demikian pula zaman Rasulullah Ibu, ketika mereka sudah masuk Islam, ada yang dihina, bahkan sampai dibunuh. Tidak tanggung-tanggung Bu, kalau di dalam sejarah dikatakan mereka yang pertama kali syahid itu adalah dari golongan mustadafin. Jadi bukan orang-orang kaya Bu yang menyambut Islam, itu kebanyakan orang-orang lemah, orang-orang duafa. Tapi mereka mulia di sisi Allah. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, mereka sekeluarga masuk Islam sampai dibunuh oleh majikannya, diancam dibunuh, tapi mereka tidak mau keluar masuk Islam. Dijanjikan oleh Rasulullah, inna mau'adakum, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian itu adalah al-jannah, adalah surga. Kita lihat cuplikan bagaimana orang-orang ditindas karena mempertahankan keislaman mereka. Nah, ini adalah Abu Sufyan, Bu. ليتها كانت مجرد بلاغ ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. Mereka kesal dengan makin كيف banyaknya نقاوم orang yang رجلا لا Islam pada ندرك waktu سر itu. قوته؟ محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن لذلك وجد من يصغي إليه. Kesal dengan dakwahnya Muhammad. إذن فلنرد Kalau عنه ada من yang يصغي dakwah إليه kemudian banyak pengikut, itu membuat kebakaran jenggot orang-orang yang tidak. ولنبدأ بأتباعه Ada الضعفاء. majelis taklim yang mulai ramai, ada yang nggak, ya. Ada juga yang begitu. Nah, ini Bu, gambaran orang-orang lemah masuk Islam diseret majikannya, dijemur. Ya. Ini syariat kerudung belum ada ya Bu ya. Ini Yasir diikat. Ini Sumayyah diseret ikut. Ini diseret, dijemur, lalu diikat. Bagaimana ini keluarga Umayyah, keluarga bangsawan, menyiksa para budak, menyiksa orang-orang lemah. Ini anaknya Ammar. Ketiganya diancam, katakan Hubal, katakan Lata,
Katakan itu, La ilaha katakan illallah. berhala-berhala. Muhammadur Keluar Rasulullah. kalian. La dari ilaha agama illallah. itu. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل. اذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. Anaknya menyaksikan bagaimana bapaknya dibunuh. Ini ibunya disaksikan pula oleh anaknya. Ini ibunya mau disiksa juga ibu. أمي الرحمة. وأشهد أن محمدا رسول الله. Dengan terpaksa Ammar menyebut Hubal, padahal dalam hatinya beriman demi menyelamatkan nyawa ibunya dan nyawa dia. هبل. Dia sedih karena ibunya mau ditombak ibu. اذكري هبل العظيم. اذكري هبل. اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشقية شقية 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 شقية. Tidak bergeming, tetap istiqomah. أين إلهك الواحد لينقذك؟ Masya Allah, ibu-ibu begitu ya Bu ya. Kita hari ini ketika kita ingin melaksanakan syariat dari Allah, ingin melaksanakan aturan-aturan Allah, tidak banyak Bu ujian buat kita itu. Paling juga ada yang ngomongin, paling juga ada yang cemooh dikit-dikit. Tapi pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum telah menebus nyawa mereka demi Islam. Oleh karena itu, buat ibu-ibu yang baru berhijrah, yang sedang semangat-semangatnya mengkaji Islam, jangan patah arang, jangan putus asa. Kita belum seberapa. Ingatlah surga yang dijanjikan Allah, ingatlah pengampunan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ketika para sahabat itu sudah pada puncak, Bu, pada puncak ketertindasan, akhirnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah. Kenapa harus hijrah? Karena bumi Mekah makin sempit, penderitaan semakin dahsyat. Inilah yang kemudian dikatakan hijrah itu adalah bagaimana Allah menyediakan bumi Madinah untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Di Madinah sebelumnya sudah ada yang ke Mekah, kemudian mereka masuk Islam pada musim haji, terjadinya Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Lalu kemudian dikirimlah Musa bin Umair untuk mengislamkan penduduk Madinah. Berislamlah orang-orang Madinah, mereka tidak kenal dengan Rasulullah, mereka tidak kenal dengan Muhammad, tapi mereka damai, mereka kemudian berislam. Nah, ketika penduduk Madinah itu sudah kokoh, mereka menyiapkan tempat, silahkan saudara-saudaraku dari Mekah, hijrahlah ke tempat kami. Lalu berbondong-bondonglah penduduk Mekah yang sudah berislam itu kemudian nanti hijrah. Nah, ini ya Bu, ini adalah gelombang hijrah kaum muslimin. Bayangkan Ibu, yang namanya hijrah itu meninggalkan anak dan istri yang masih di sini, meninggalkan pasangan, meninggalkan orang-orang yang cinta, menembus perjalanan di atas gurun yang sangat panas sekali. Jaraknya kata para sejarawan ini adalah 430 km kurang lebih jarak Bandung Surabaya, ditempuh dengan jalan kaki. Hanya mereka yang memiliki unta, mereka yang memiliki kuda bisa bergantian untuk saling saling menunggangi. Ibu-ibu rahimakumullah, lihatlah, ini adalah kondisi hijrah sampai telapak kaki mereka berdarah. Harga hijrah itu dihargai oleh surga. يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. Mereka pergi meninggalkan kota Mekah. Tidak ada yang bawa emas, tidak ada yang bawa harta yang demikian banyak.
rumah وعبيدة بن الجراح perdagangan وعمر بن الخطاب semata-mata karena وكل mencari السابقين keselamatan بالإيمان من akhir. أشراف قريش Inilah وأقويائها yang namanya hijrah. Kenapa? Hijrah 70 itu أو يزيدون merupakan قليلا tonggak perubahan كل هؤلاء masyarakat المتتابعين dari في yang مسيرة tadinya قدر jahiliyah لها menjadi أن masyarakat تصحح Islam, مسار menjadi negara الزمان Islam, والإنسان pun juga demikian وتغير وجه orang-orang العالم. menjadi pribadi-pribadi yang لكن berubah. رسول الله لن يغادر مكة Bu, kebayang kita آثر أن يبقى bagaimana حتى menempuh يطمئن على perjalanan خروج كل sekian jauh المهاجرين ini. سالمين الله أكبر. Kayaknya kalau kita disuruh jalan kaki, Bu, hijrah ditawari untuk pergi dari Babakan Cianjur, dari Gunung Batu ke mana, Bu? Yang kurang lebih jaraknya dari Bandung Surabaya, nggak usah ke Surabaya deh. Kita disuruh ke mana, Bu? Jalan kaki, disuruh ke ujung Berung jalan kaki. Ibu sanggup tidak? Sanggup tidak? Tidak akan sanggup. Tidak. Hari ini kita banyak berkata, tapi kan, dulu para sahabat Rasulullah tidak ada yang demikian. Tibalah kemudian, jadi ini esensinya nih dari film ini bahwasanya, Bu, hijrah itu memerlukan pengorbanan, memerlukan konsekuensi yang kemudian harus ditebus dengan pengorbanan tadi. Hari ini juga sama, Bu, kalau kita ingin dapat surga, masa kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kerjanya cuma berdoa, tapi tidak mencari jalan menuju surga. Hanya berdoa saja, tidak mencari bagaimana jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan menuju ampunan Allah tidak dicari. Mana mungkin, Bu, nanti kita masuk surga? Nggak akan, Bu. Karena apa? Harus dicari yang namanya jalan menuju kebaikan itu. Demikian pula para sahabat Rasulullah, mereka berhijrah ke Madinah. Di sana, Bu, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tibalah, dan ini luar biasa. Tidak ada menurut para ahli sejarah persaudaraan seindah persaudaraan Muhajir dan Ansor. Bayangkan, Bu, saudara juga enggak ada ikatan nasab, tapi mereka menolong saudaranya dari kota Mekah yang masuk Islam pergi ke Madinah. Mereka siapkan rumahnya, mereka bagi rumahnya, bahkan yang beristri lebih dari satu dibagi juga, Bu, istrinya. Ya, supaya sahabatnya itu punya istri, kan istrinya masih musyrik di kota Mekah ditinggalkan. Dibagi juga, Bu, istrinya. Apa yang melandasinya? Melandasinya adalah akidah Islam, persaudaraan Islam. Sampai, Bu, coba Ibu bayangkan, berebut rumah-rumah mereka untuk disinggahi, untuk ditempati oleh sahabat-sahabat Muhajirin. Bahkan sangat berebut juga untuk ditempati oleh baginda Rasulullah SAW. Ini ada cuplikan bagaimana kedatangan Rasulullah. Rasulullah tidak digambarkan, ya. Silakan dicuplikan filmnya. Rasulullah tidak digambarkan. Ini adalah unta Uswa milik Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada di atas unta, hanya tidak boleh digambarkan. Nah, inilah unta mencari Bismillah akan tinggal, karena di mana unta itu istilah itu merendah, berhenti, maka disitulah nanti nuqimu baitar rasul, masjid itu akan dibangun. Nah, ini untanya berhenti tadi, ya, sudah berhenti, ya. Lewat tadi berhenti, lalu mereka semangat untuk membangun. Ini tidak bersaudara, loh, Bu. Awalnya tidak bersaudara karena nasab, bersaudaranya karena Islam. Inilah Muhajir dan Ansor, bagaimana kemudian bahu-membahu satu persatu, ya, membangun masjid ini, ya. Jadi ini kayaknya ini batako, ya, Bu, ya, atau apa ini, batak tempo dulu kali, ya. Begini cara buatnya. Nah, ini dari akar yang kuat dari pohon kurma membuat masjid. Luar biasa. Ini Bilal yang tadi, Bilal, ya, yang ini dia bilang menjadi orang merdeka. Itu merdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bahu-membahu. Nah, di sini zaman dulu, ya, Bu. Jadi jangan dikira sekarang Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah yang sangat luas, yang sangat hebat, langsung bisa jelek seperti itu. Dulu Masjid Kuba, ya, Masjid Nabawi yang kemudian menjadi orang-orang yang ada di sana, siapa saja, dulunya sama, kurang lebih seperti ini. Seperti itu dari tiang-tiangnya. Jadi jadilah masjid yang sangat dibanggakan oleh kaum muslimin Muhajir yang telah dipersaudarakan oleh Islam. Mereka bangga. Ini yang tengah ini adalah Hamzah, ya. Yang
terlihat. Nah ini adalah Bilal. Ini bingung bagaimana mempersatukan umat Islam memanggil untuk sholat. Karena kan ini pertama kali pada saat ini adalah pertama kali datangnya syariat azan. Jadi dulu belum ada azan. Gimana cara manggil orang sholat? Apakah dengan lonceng seperti orang Yahudi atau dengan apa? Lalu kemudian ada ide bagaimana kalau dengan suara manusia. Ditanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah memanggil sholat itu dengan suara manusia? Lalu Rasulullah menyetujuinya dan ditunjuklah Bilal. Kita suka mengenalnya Bilal itu adalah muazzinnya zaman Rasulullah. Muazzin itu adalah tukang adan, yang suka adan. Ini pun sejarahnya Bilal lah yang ditunjuk. Ayo Bilal, nah kamu naik ke atas, panggillah manusia untuk sholat. Bilal lalu naik ke atas ya, dan inilah syariat azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua tersenyum. Allahu Akbar. Hamzah begitu senang. Inilah Bilal yang suaranya sangat merdu, menembus semua sudut kota Madinah. Berdatanglah orang-orang menuju masjid. Dan ini apa? Ini apa? Inilah syariat azan. Mulai. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Kebayang ya Bu ya, betapa indahnya Islam, saudara Islam pada saat itu karena peristiwa hijrah ini. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah kemudian mempersaudarakan Muhajir dengan Ansor. Kamu tinggalnya di rumah ini, saudaranya ini. Nah ini ditunjuk Bu. Nah ini orang munafik Bu. Ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, penduduk asli Yahudi Madinah yang tidak suka melihat umat Islam bersatu. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Kenapa tidak bisa apa-apa? Karena Islamnya sudah kuat. Jadi dia cuma bisa melongo. Nah ini. Saudarakan ibu. Ayo kalian semua bersaudara. Ini Islam telah mempersaudarakan kalian. Allahu Akbar. Lalu mereka berpelukan, tanda sukacitanya mereka. Nah inilah ya. Kemudian setelah mereka kuat, setelah mereka kemudian tinggal di Madinah, hidup rukun damai. Tibalah waktunya perintah dari Allah dan Rasulnya untuk mengembangkan dakwah Islam. Jadi Ibu kesimpulannya begini dari tayangan ini, bahwasanya ketika kita benar-benar berhijrah dengan niat yang sangat baik, yang sangat kuat, kemudian dicari upaya-upaya untuk mencari jalan-jalan sunnah, nanti Allah lah yang akan memberikan kemenangan. Secara individu, orang-orang muhajir pada akhirnya endingnya bahagia. Ya, demikian pula secara tadi masyarakat yang tadinya jahiliyah, sistem Islamnya tidak tegak, kemudian tegaklah inilah yang namanya negara Islam di Madinah, bisa melaksanakan syariatnya. Tibalah kemudian setelah Islam semua menyelimuti Madinah, Allah dan Rasulnya kemudian memerintahkan untuk mengembangkan dakwah Islam, yaitu dengan menyeru kepada siapa? Kepada penduduk-penduduk sekitar Madinah untuk Islam. Nah Ibu, zaman dulu azan ini adalah salah satu sarana untuk mengumpulkan orang-orang, ya. Jadi ada perintah perang, dikatakan Allahu Akbar. Nah ini ada seruan azan, tapi ini belum waktu sholat nih. Nah gitu ya. Ini mengumpulkan manusia, lalu kemudian berkumpullah untuk menerima wahyu, menerima perintah dari Allah dan Rasulnya supaya kemudian mengembangkan dakwah. Ini mereka berkumpul, ini masjid ya, ini masjid. Ya Allah luar biasa. Dan akhirnya umat Islam bisa membangun kota Madinah. Nah, ini adalah Hamzah, paman Rasulullah yang nanti syahid perang.
Satu persatu kemudian terjadilah peperangan. Dalam Sirah Ibnu Hisam, Sirah Ibnu Hisam itu adalah sirah yang paling terpercaya ya, karena Sirah Ibnu Hisam itu merupakan duplikatnya dari At-Tabari juga ya, dari maaf bukan dari At-Tabari. Sirah Ibnu Hisam itu adalah sirah yang paling dekat masanya kepada Rasulullah. Diceritakan bahwa di dalam Islam itu terjadi 27 kali peperangan dalam rangka mengislamkan seluruh jazirah Arab. Ada 9 peperangan yang kemudian dipimpin langsung oleh Rasulullah. Tentu Ibu sudah mengenalnya. Ini enak Bu kalau kita ada, semua filmnya ada kok ya. Semua ada filmnya. Jadi peperangan setelah mereka kemudian berada di Madinah melakukan perang Badar. Di mana perang Badar ini adalah perang melawan yang tadi Bu, yang di Mekah. Karena orang-orang Mekah nggak suka. Terdengar berita oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan pokoknya ada dengkot Mekah itu bahwa umat Islam itu kuat di Madinah. Mereka bisa mendirikan negara. Lalu kemudian mereka, ayo kita perangi. Itu yang namanya perang Badar. Nah, jadi nanti ada peperangan Badar di mana umat Islam sebetulnya melawan keluarganya, kerabatnya yang masih musyrik. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini yang besar-besarnya saja ya Bu ya peperangannya, karena total peperangannya banyak. Kemudian terjadi balas dendam, yaitu perang Uhud, di mana tadi nanti Hamzah itu syahid ya, sampai atiknya, jantungnya itu dimakan oleh Hindun binti Utbah. Nah, terjadilah kemudian peperangan-peperangan yang pada akhirnya membuat kemenangan demi kemenangan umat Islam itu bisa diraih. Ibrohnya apa Bu? Ibrohnya apa buat kita semua dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Secara individu, secara pribadi kita nih orang berhijrah, kita mau pingin bisa ibadah itu rajin, pingin baca Al-Quran itu benar, pingin total meninggalkan muamalah-muamalah yang bertentangan dengan syariat, pingin kita juga kemudian memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah, pingin meninggalkan yang buruk-buruk. Nah ini kan hakikatnya atau substansinya ini kan hijrah. Maka ambillah jalan Allah, jangan ragu-ragu. Berat di awal. Kenapa berat di awal? Oh iya, kita punya hawa nafsu, betul ya? Punya hawa nafsu. Dulu ada teman ya, ketika memulai kerudung itu bilang seperti ini. Boleh nggak sih kalau pakai kerudung itu bertahap? Maksudnya bertahap itu seperti apa? Jadi berkerudungnya ke kondangan dulu, Bu, ke kondangan, ke acara-acara formal. Kalau di rumah, bukan di rumah ya, kalau di rumah mah boleh nggak pakai kerudung. Pokoknya kalau ke warung nggak usah. Nah seperti itu. Itu ada proses yang ini sebetulnya tabiatnya manusia itu berat dengan hawa nafsu. Nanti kalau saya pakai kerudung beneran nih, keluar rumah kemana-kemana, terus gimana dong? Dengan itu tuh baju-baju saya menangkani bararagus, levis, celana jin itu mahal-mahal loh. Kan untuk dilihat ya, pakaian celana jin, baju kaos, bararagus, bros-bros, anting-anting, kalung sudah suka ganti-ganti. Nah ada perasaan kemudian di sini tuh harojan. Berat. Makanya di sini memang berat di awal itu. Berat pada permulaannya. Sama juga, ada orang yang pingin memulai ngaji. Abdi teh meni hoyong ngaos ka Baitul Ilmi. Ngan meni izin pisan. Kunaon ibu izin ngaos ka Baitul Ilmi? Da eta teu gaduh acuk. Nah, aya tuh alasannya teu gaduh acuk ibu ya. Ada di sini ibu-ibu yang alasannya teu gaduh acuk? Ada lagi. Saya nggak bisa ngaji, takut nanti Umi nyuruh ngaji satu ayat terus mungkin abi disensurikan ku jamaah anu sanes. Aya teh Bu gitu. Ada Bu, ini cerita Bu, ada loh Bu. Jamaah Baitul Ilmi enggak diangkat masing-masing di dalam hati ya. Yang katanya dia sudah pakai kerudung mau berangkat ngaji sampai enggak jadi. Kenapa Bu? Mandek ngayung, enggak. Itu Bu. Jadi setan tehnya membisikkan, ngaji jangan. Sampai ngitung kancing mungkin ya. Enggak, nanti lagi aja. Banyak Bu yang berat-berat seperti itu. Sama dengan kita masalah bermuamalahnya, masalah mendidik anak, apapun yang kemudian tangan kanan adalah syariat Allah, tangan kiri adalah syariatnya setan. Tangan kanan adalah jalan menuju surga, tangan kiri menuju neraka. Kadang-kadang ada labilnya, ada ragu-ragunya. Disitulah kemudian Ibu, makanya kemudian perlu suasana, perlu teman, perlu kondisi untuk membuat hijrah kita itu kuat.
disitulah yang namanya ikhwah, bersaudara. Sok Bu. Nah kalau kita mau taat sendiri nggak ada yang ngaguinkeun, yang mengingatkan, yang mengkondisikan, akan berat. Betul Bu? Berat nggak Bu? Berat. Tadinya sih malas tahajud. Pas begitu buka handphone, waduh ini Umi, tahajud reminder. Jadi sholat. Di situ kemudian dikatakan, maka bangunlah engkau di sepertiga malam. Karena sepertiga malam itu turun malaikat dari langit untuk mengabulkan seluruh doa. Nah Bu, gara-garanya apa? Gara-garanya dia ada di grup yang kemudian baca peringatan untuk tahajud. Awalnya dia mau maksiat. Tapi kemudian ada temannya yang ngasih tahu, badai kemana, mau kemana? Biasa itu ada, misalnya gitu ya, ada yang menawarin pinjaman, ada banyak lah Bu ya jalan-jalan menuju jalan syaitan. Tapi kemudian temannya mengingatkan, datang ke pengajian, diingatkan di pengajian, mendengar ceramah ustadz-ustadz di YouTube, di IG dan seterusnya. Nah itu kan jalan-jalan hidayah. Makanya betul hijrah itu memang tidak bisa sendiri. Ya, harus ada kondisi. Nanti akan bertemu Bu dengan suasana hati kita, pribadi kita, di mana Allah akan memenangkan. Dan itu mah sudah pasti Bu. Sudah pasti akan dimenangkan oleh Allah, akan diberikan sakinah, ketenangan manakala kita kemudian menjemput hidayah Allah dan kemudian kita bersungguh-sungguh. Memang manusia tidak ada ya Bu ya yang kemudian bebas dari dosa, pastilah ada. Tapi gara-gara kita punya kawan, gara-gara kita punya teman, gara-gara kita punya suami, termasuk juga suami ya Bu ya, suami, anak-anak, jadikan semuanya adalah teman-teman hijrah. Karena kan kita nggak mau masuk surga sendirian, betul nggak Bu? Betul? Betul. Seperti halnya persaudaraan muhajir dan ansor, ya, sebagaimana persaudaraan muhajir dan ansor, di mana mereka kemudian merangkul. Maka ibu-ibu jangan lupa di dalam kita menapaki jalan hijrah ini, sebut Bu di dalam doa itu orang-orang yang kita cintai. Jadi jangan suka egois kalau berdoa Allahumma gfirli aja. Ya Allah ampuni aku. Tapi dirubah sama ibu-ibu. Allahumma gfir lana. Ya Allah ampunilah kami. Sebut dalam hati itu. Suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Nah disebut begitu. Sama. Kita juga berdoa begitu. Allahumma rizqni, ya Allah berikanlah rizki kami. Nah sekarang mah dirubah, Allahumma rizqna, berikanlah kami rezeki. Artinya apa? Menyertakan orang lain. Siapa tahu Bu, hati orang lain itu yang tadinya keras menjadi lembut gara-gara doa kita. Gara-gara kita suka tual-toel Bu. Gara-gara kita suka nge-share. Kan terkenal ya, kita itu semua ustazah kopas. Ustazah share. Boleh nggak kita nge-share tulisan di grup-grup? Boleh, halal. Semuanya akan bertunas, bercabang menjadi pahala kebaikan. Ya Bu, insya Allah kita semua sedang berhijrah. Kita akan kembali ke peristiwa Rasulullah SAW. Dakwahnya semakin hebat, dakwahnya semakin meluas. Ada satu kota, satu tempat, satu wilayah yang Rasulullah merasa sedih, di mana Yaman sudah dikirim surat sebagian masuk Islam. Wilayah-wilayah yang agak jauh, contohnya adalah Khaybar sudah ditaklukkan. Banyak di luar Madinah yang kemudian sudah memeluk Islam. Tapi ada satu kota, ada satu tempat yang Rasulullah cintai tapi masih musyrik. Kota apa itu? Kota Mekah. Kan tadi Bu dikantunkan hijrah teh masih musyrik, leres Bu. Para dedengkotnya banyak yang masih hidup, tapi juga banyak yang sudah tewas. Umi nyebutnya tewas ya kalau sama dedengkot musyrik ya. Ada yang tewas karena stres, kalah di perang Badar, ya. Contohnya siapa? Dia adalah Abu Jahal, stres dia sampai menemui ajalnya. Ada juga yang stres karena anaknya, keluarganya masuk Islam. Jadi yang stres juga bisa pada tewas gara-gara stres. Tapi tidak sedikit mereka yang kemudian masih memeluk kemusyrikan. Intinya apa? Ka'bah itu masih musyrik aja. Dan ini Rasulullah sedih sekali. Rasulullah sedih sekali. Sangat ingin Rasulullah itu, jadi wajar Bu yang namanya cinta tanah air itu wajar.
ya. Nih Umi, ini mohon maaf ya, asli orang Majalengka. Ketika berada di Bandung, ningali we, nah ya di televisi teh aya kota Majalengka. Ya ayah Bu, seret-seret begitu teh ada ya Bu ya. Ya Allah itu kotaku. Wajar Bu. Kenapa Bu? Karena dia adalah kota kelahiran. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu selalu ingat ke kota Mekah di mana dilahirkan. Ingatnya dalam arti apa? Mereka, kerabatnya, saudaranya, tetangganya, masyarakatnya masih dalam keadaan jahiliyah. Masih dalam keadaan jahiliyah. Makanya Bu ada satu peristiwa, memang ini peristiwanya di tahun kedua Hijriah ya. Bagaimana Rasulullah dulu meminta, ya Allah, kiblatnya itu nggak mau ke Baitul Maqdis karena sholat itu masih ke Baitul Maqdis ya, Palestina. Jadi kalau dari arah Mekah, Baitul Maqdis itu ada di arah utara. Maaf, di Madinah. Madinah itu Baitul Maqdis atau Palestina itu ada di arah utara. Jadi menghadapnya ke utara. Sementara Mekah itu ada di bawahnya Madinah. Nah Rasulullah sangat ingin sekali menghadap ke Ka'bah. Tapi Allah mensyariatkannya ke Baitul Maqdis. Kenapa sangat ingin ke Ka'bah? Karena Rasulullah rindu dengan Baitullah. Di mana Baitullah itu didirikannya oleh Nabi Ibrahim. Jadi wajar Bu, kalau kita masih suka, tuh ya Allah, ingin sekali anak saya teh hijrah supaya pakai kerudung. Bukan wajar lagi, memang harus. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita ingin supaya suami kita juga sama seperti kita rajin sholat. Kebetulan ada suaminya misalnya yang belum rajin sholat. Sangat wajar, bahkan sudah sangat semestinya. Karena kita mencintai orang-orang yang kita sayangi, termasuk juga tempat yang kita sayangi. Kembali kepada Rasulullah, Rasulullah senantiasa menginginkan Mekah itu menang, ada di dalam pangkuan Islam. Lalu apa Bu yang terjadi? Jadi ini Masya Allah ya, skenarionya Allah, perjalanannya Rasulullah, setelah kemudian ini ditaklukkan, diamankan, tibalah waktunya kemudian kembali ke Mekah. Mau ngapain kembali ke Mekah? Bukan mau pindah tempat Bu, bukan mau tinggal di Mekah, tapi Rasulullah dengan orang-orang Madinah, dengan orang-orang Ansor, Muhajir dan Ansor, mereka pergi memfutuhat Mekah, ingin mengislamkan Mekah. Di mana Bu? Pada waktu itu dedengkot Islamnya masih ada, yaitu siapa? Abu Sufyan. Nah ini kalau diingatkan dengan sebuah cerita bahwasanya Abu Sufyan itu adalah dedengkotnya orang kafir musyrik Quraisy, salah satu ya dari ebitrik ya, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah itu ya, itu abu-abu tapi nama abu-abunan buruk-buruk. Nah yang lain dua sudah tidak ada, Abu Sufyan ini masih memusuhi Islam. Nah ibu-ibu rahimakumullah, Abu Sufyan melihat kekuatan Islam, awalnya nggak mau, gengsi dong masuk Islam. Dulu kan aku yang memusuhi Islam dari dulu. Nggak mau Bu, gengsi. Tapi siapa yang bisa menolak hidayah dari Allah? Bayangkan Bu, seorang Abu Sufyan yang dia sudah mengerahkan seluruh hartanya untuk memerangi Islam. Sudah mengerahkan tenaganya, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi kemusyrikan dan demi memusuhi Islam. Akhirnya apa Bu? Cahaya hidayah dari Allah itu datang masuk ke dalam qalbunya Abu Sufyan. Bayangkan Bu, Abu Sufyan pada akhirnya kemudian ya beriman, bersyahadat. Nantilah kemudian kita lihat, bayangkan ini kota Mekah itu difutuhat. Jadi kalau kita membayangkan sekarang Bu, kota Mekah ya, yang hari ini tidak boleh ada yang masuk orang selain Islam. Jadi kalau sebelum memasuki kota Mekah itu ada gerbang yang namanya gerbangnya Muslim only. Jadi hanya Islam saja yang bisa masuk ke kota Mekah. Ya, seperti itu. Nah ini peristiwa Futuhat Mekah Bu, ini Mekah sudah diislamkan sama Rasulullah. Yang ada di dalam ini adalah Rasulullah ya, karena Rasulullah tidak boleh digambarkan. Tidak boleh digambarkan. Nah, ini adalah Rasulullah mau ngapain ini? Ini mau masuk ke dalam Ka'bah. Mau ngapain ke dalam Ka'bah? Mau menghancurkan berhala-berhala yang tadinya dijadikan simbol-simbol, lambang-lambang kemusyrikan. Semua sudah berislam, semua sudah masuk Islam, termasuk di dalamnya Abu Sufyan. Hanya Abu Sufyan tidak ada di situ. Dia masih malu-malu kucing, masih ada di dalam rumah. Tapi terlihat kota Ka'bah itu terlihat. Inilah Rasulullah SAW kemudian dibukakan oleh sahabat
pintu ya, Rasulullahnya tidak digambarkan. Masuklah kemudian orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Apa yang akan dilakukan oleh Muhammad? Semua menanti dengan cemas. Tongkatnya Rasulullah. Ini juga filmnya Bu ya. Ini masuklah ke dalam Ka'bah. Di sana masih ada Hubal, Lata, Uzza, Manaf, simbol-simbol kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. Kota kelahiran cinta pun pada akhirnya ada di dalam naungan daulah Islam. Ini sesajen-sesajen, lambang-lambang semua. Ini adalah Bilal akan memandangkan azan kemenangan Islam. Semua berhala di sekitar Mekah ditaklukkan. Allahu Akbar, Semua orang bergetar mendengar azan kemenangan Islam di kota kelahiran yang dirindukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل لكن نبي الرحمة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة 10 للهجرة يمم النبي. Setelah Islam menang di Mekah, satu persatu wilayah ada di pangkuan Islam, termasuk juga membereskan wilayah-wilayah seputar Mekah yang terkenal dengan perang Hunain, menaklukkan suku Hawazin, lalu Islam bertambah kuat. Ketika Islam kemudian bertambah kuat sampai kemudian terjadinya perang Tabuk, semua hampir jazirah Arab pada akhirnya masuk Islam. Ini Bu yang dikatakan di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan Allah, kalian lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Bu, semuanya masuk Islam, berada dalam kemenangan. Rupanya Rasulullah SAW, junjungan Nabi Muhammad, sudah selesai dengan misinya mengislamkan seluruh jazirah Arab, membuat
manusia-manusia menjadi lapang dengan keislamannya. Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal, kurang lebih dalam usia 63 tahun, sebagian para ahli mengatakan 62 menuju 63, sebagian lagi 63 menuju 64. Tibalah perpisahan itu, di mana Rasulullah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Rasulullah sempat berhaji wada. Ini haji wada ini adalah haji di mana puluhan ribu kaum muslimin melakukan haji. Lalu di situ Rasulullah memberikan nasihat kepada semua orang-orang Islam dalam haji. Kalau di dalam hadis kurang lebih ada 3 lembar khutbah haji wada Rasulullah, di mana Rasulullah berwasiat kepada semua kaum muslimin, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Di mana 2 perkara ini katanya, lan tazilu, kalian tidak akan pernah tersesat seandainya kalian tamasaktum, berpegang teguh bihima, dengan keduanya. Apa itu? Yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan celaka, kita tidak akan bertemu dengan musibah dan akan selamat. Ibu-ibu, ini nanti ada nasihat Rasulullah SAW. Bisa diputar, Bu Mulmai? جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس، تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة. أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.
Mari kita bersolawat ibu-ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, Baginda Rasulullah SAW hanya hidup 63 tahun. Seluruh waktunya setelah Islam turun, tidak ada yang dipakai untuk berleha-leha. Semuanya adalah untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Hari ini kita tidak mungkin bisa bersua dengan Rasulullah SAW. Tadi di film dikatakan ketika baginda wafat, seluruh penduduk Madinah menangis sampai-sampai mereka tidak percaya. Yang diikuti, yang selama ini diteladani, yang kemudian dengannya kita mengenal Islam, wafat, mati, sampai-sampai banyak yang ngamuk tidak percaya Rasulullah itu wafat. Akan tetapi kata Abu Bakar seperti tadi pernyataannya, wahai kaum muslimin, jika kalian menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah dan syariatnya tetap hidup. Masya Allah, Bu. Ingin Bu bersua dengan Rasulullah SAW? Ingin, Mi. Ingin. Tentu sangat ingin. Kita secara fisik sudah sangat tidak mungkin bersua dengan Rasulullah. Rasulullah sudah dikuburkan. Kalau ibu datang ke kota Madinah, ibu mendatangi Raudhah yang di sampingnya ada makam Rasulullah, itu pun kita tidak bisa melihat masuk ke dalam. Hanya dinding hijau itulah yang menandakan bahwa disitulah Rasulullah SAW dimakamkan. Kita datang ke sana, kemudian kita berdoa, Allahumma sholli alaika. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keselamatan kepadamu, ya Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini sebagai penutup dari pertemuan kita. Kalau kita ingin digolongkan menjadi pengikutnya Rasulullah, kemudian Allah izinkan kita nanti bersua kembali dengan Rasulullah, bahkan yang sekarang kita tidak kebayang pergi ke Madinah sekalipun, nanti akan Allah kumpulkan di Telaga Kausar beserta Rasulullah. Syaratnya hanya satu, yaitu apa? Yaitu menjaga warisan Rasulullah yang amroini tadi, yang dua perkara tadi, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Inilah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hiraukan kapan kita berubah hijrah kemarin, karena kalau kita sudah berhijrah, kita sudah berubah, Allah maafkan seluruh kealfaan kita di masa lalu. Kita pernah durhaka kepada orang tua, kita pernah pinjam uang ke rentenir, pernah pinjam uang ke bank, kita pernah terbuka aurat-aurat kita di hadapan manusia. Kita sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ghibah, bohong, dan seterusnya. Kita pun dalam bermuamalah masih pelit dengan muamalah-muamalah yang diharamkan. Semuanya tutup, mari kita tutup semuanya, lalu kita bertobat di hadapan Allah. Apakah taubat kita akan diterima oleh Allah? Diterima seandainya kita bersungguh-sungguh dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Lalu dosa saya yang segunung itu, lalu dosa riba saya yang segunung itu, dosa aurat saya yang banyak itu, dosa juga marah-marahin dan seterusnya, banyak dunia sisi gelap kita yang kemarin-kemarin masih dilaksanakan, kemana? Semuanya dihapus oleh Allah. Laksana kotoran katanya di atas sebuah bejana, lalu bersih semuanya, dikucuri dengan air ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah hijrah, maka yang diharapkan adalah bagaimana totalitas kita memuliakan syariatnya. Sedikit
sebagai penutup, bagaimana Abu Sufyan. Tadi Abu Sufyan dia baru berislam di penghujung usia Rasulullah, yaitu ketika Futuhat Mekah. Jadi Abu Sufyan itu hidupnya banyak dengan lumuran dosa. Banyaknya dengan dosa. Beliau baru mengenal Islam justru saat-saat akhir Rasulullah hidup. Hanya kurang lebih mau 2 tahun bersama Rasulullah, karena Rasulullah keburu meninggal. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lihat pedangku, di mana pedang ini berlumuran darah, memenggal kepala-kepala orang-orang Islam. Tapi hari ini pedangku akan aku pakai untuk berjihad di jalan Allah. Hartaku akan dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Abu Sufyan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usiaku untuk menebus dosa-dosaku sebagaimana dulu aku memusuhi Islam, memerangi Islam, maka wafatkanlah aku di medan peperangan. Abu Sufyan dipanjangkan usianya sama Allah. Jadi kalau Rasulullah itu usianya sampai 63 tahun, Abu Sufyan wafatnya usianya 91 tahun. Bayangkan kalau 91 tahun kita udah aki-aki banget gitu ya Bu ya. Tapi Abu Sufyan tidak pernah ketinggalan perang, tidak pernah ketinggalan berjihad di sisi usianya. Dia selalu berada di saf terdepan di masjid. Dia selalu menyeru kepada istrinya yang kemudian juga masuk Islam, Hindun. Hindun itu padahal sudah memakan hatinya Hamzah, jantungnya Hamzah saking ingin balas dendam pamannya Rasulullah. Tapi Hindun berkata di hadapan Rasulullah ketika masuk Islam, ini peristiwa masuk Islamnya Hindun. Dia saking malunya karena banyaknya dosa kepada Allah dan Rasulnya, dia menutup mukanya. Kata Rasulullah, aku mengenal wanita ini dari balik tirai. Siapa di balik tirai? Lalu kemudian berkata Hindun, ya Rasulullah, aku Hindun, istrinya Abu Sufyan yang senantiasa memusuhi engkau. Kata Rasulullah, aku mengenalmu Hindun. Hindun itu dikiranya Rasulullah itu akan mengeluarkan kata-kata berupa balas dendam. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada seorang pun di kota Mekah yang masuk Islam diperlakukan buruk oleh baginda Nabi. Kenapa? Yang namanya baginda Nabi itu sangat lembut sekali ya. Jadi kalau ada orang yang mengajak Islam dengan kasar, yang kemudian tidak berkasih sayang, lihat Rasulullah kepada orang yang sudah mengancam membunuhnya dan seterusnya, berlaku sangat baik. Maka berkatalah Hindun, wahai Muhammad Rasulullah SAW, saksikan hari ini dulu tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajah. Itu kata Hindun dulu. Tapi hari ini al-yauma, pada hari ini tidak ada wajah yang paling aku cintai, yang ingin aku muliakan kecuali wajahmu ya Rasulullah. Semua berkata seperti itu. Nah, kita pun sama Bu hari ini. Abu Sufyan, dia senantiasa tidak mau ketinggalan amal soleh untuk menebus dosa-dosanya. Padahal aturan syariat mengatakan siapa yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, maka keislamannya menebus semua dosa-dosanya, bersih semua dosa-dosanya. Tapi Abu Sufyan menyesal. Nah Bu, hari ini pun kita sama. Mari raih amal soleh, mari berhijrah kepada pribadi yang lebih baik. Mari kita wujudkan masyarakat yang islami sebagaimana tadi para sahabat juga sudah mewujudkannya di kota Madinah. Yaitu dengan apa? Memanfaatkan usia kita yang tersisa dengan beramal soleh sampai kita nanti dijemput oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan taubat, dalam keadaan kita bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hapus semua dosa-dosa kita. Masih ada waktu buat kita, masih ada kesempatan selama nafas masih ada, selama kita masih bisa mengayunkan langkah kaki di dunia ini. Itu hakikatnya adalah kesempatan dari Allah. Mari kita raih amal-amal soleh, semoga kita nanti berhak diundang, dikumpulkan oleh Allah bersua dengan junjungan kita baginda Nabi SAW. Dan tidak hanya kita, tapi juga orang tua kita,
kerabat kita, adik kakak kita, anak-anak kita, semuanya masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang 3 menit ya Bu Ade, dari 2:30, mohon maaf. Ini agak molor sedikit. Targetnya tadi sampai lebih 20 ya. Umi mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Semoga kita semua berada di dalam gerbong hijrah yang sama. Mari ibu-ibu, kita semua ada dalam gerbong hijrah yang sama, satu sama lain. Saling menasihati dalam kebaikan, saling mendoakan, dan saling membawa kepada jalan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khair kepada Ustazah Ummu Silmiyah yang telah memberikan begitu banyak motivasi pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik, dan kita semangat ya Bu ya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita istiqomah di jalan Allah ya tadi ya, kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita tetap semangat di jalan hijrah ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dan akhwati fillah rahimakumullah yang ada di sini, kita segera berhijrah, hijrah tanpa nanti ya Bu ya, hijrah tanpa tapi gitu ya, tapi kita dengan sepenuh hati untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, jazakillah khair Umi atas ilmunya yang telah disampaikan. Baik ibu-ibu dan ahwati fillah rahimakumullah, untuk menambah keberkahan acara ini, kita akan tutup acara ini dengan lantunan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ummu Silmi. Mangga Umi. Baik ibu, mari kita istighfar 5 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la naghfiruka wa nu'min bika wa nakhla'u ma yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa narju rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan tunjihim bihan nar wa tudkhilukum bihal jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah segala kekeliruan kami, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, dan kebodohan kami selama ini ya Allah. Ya Rabbana. Semoga Engkau memaafkan, semoga Engkau menghapus, semoga Engkau mengampuni ya Allah dosa-dosa kami di masa lalu. Dan juga pada kesempatan yang mulia ini ya Allah, kami ingin mengirimkan doa untuk orang tua kami tercinta ya Allah. Ampunilah ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Mudahkan hisabnya di sisimu ya Allah. Berikan kebahagiaan di sisimu ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allah,
Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina, pasangan hidup kami ya Allah. Kami sering mengatakan kami ingin masuk ke dalam surga bersama-sama. Kami sering mengatakan kami ingin masuk ke dalam jannah-Mu, berbahagia bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kabulkan ya Allah. Mudahkan dan gerakan kami ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Tularkan kebaikan satu sama lain ya Allah. Eratkan hubungan di antara kami ya Allah. Mudahkan, beri petunjuk dan hidayah ya Allah kepada suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan siapapun yang kami cintai ya Allah, agar mereka semua taat bersama-sama, ruku dan sujud bersama-sama ya Allah, dan kelak Engkau kumpulkan kami Allah. Dalam kesempatan ini kami pun ingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidina liqur'ani wa sunnati fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Hanifkan ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari segala gangguan makhluk-Mu. Jaga mereka ya Allah dari sifat-sifat maksiat. Jaga mereka ya Allah dalam kehanifan mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai pembuka, kunci ya Allah bagi surga kami kelak. Allahumma inna nas'aluka mujibar rahmatik. Kami semua mengharap rahmat-Mu ya Allah, wa azaima maghfiratik, dan kami menginginkan maghfirah-Mu ya Allah, wal ismata min kulli dzunuban, wal ghanimata min kulli birrin, wa salamata min kulli ismin, la tada' lana dhanban ila ghafartahu, wa la hamman ila farajtahu, wa la karban ila nafstahu, wa la darran ila kashaftahu, wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah, sehatkan tubuh kami, yang dengan sehat kami semua bisa beribadah maksimal kepadamu ya Allah. Allah ya Rabbana, hanifkan hati kami, lembutkan hati kami ya Allah, agar kami ringan dalam beribadah kepadamu ya Allah, dan kami berlindung dari segala sifat malas. Kami berlindung ya Allah dari segala godaan-godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Allah, jadikanlah sisa usia kami adalah usia yang berkah ya Allah. Dekatkanlah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan thayyib ya Allah, yang dengan rezeki itu kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami, yang dengan ilmu itu kami bisa beramal sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafah rasyida min hajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahla wa tudhillu bihal kufra wa ahla. Allah, mereka yang telah berjuang di masa lalu telah menorehkan tinta-tinta emas mereka ya Allah. Lalu apa yang bisa kami lakukan hari ini ya Allah untuk agama-Mu ya Allah? Segerakan ya Allah datangnya pertolongan. Wujudkan sistem Islam yang sahih, daulah khilafah rasyidah ya Allah, yang akan menjamin kebahagiaan bagi kami semua ya Allah. Allah, jadikanlah ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bersihkan hati-hati kami yang sedang berkumpul di ruang Zoom ini. Alif baina qulubina, satukan hati kami, hilangkan dengki-dengki di antara kami ya Allah. Bersihkan kami dari semua penyakit-penyakit hati yang hanya akan merusak pahala-pahala kami. Bersihkan kami dari sifat nifaq, dari sifat sombong, dari sifat uzub, dari sifat riya, yang semuanya akan menggerogoti amal kami ya Allah. Eratkan persatuan di antara kami ya Allah. Rahmatilah semua jamaah-jamaah dimanapun berada ya Allah, keluarganya, kerabatnya,
Ya Allah, semoga semuanya dalam lindungan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Umi mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian tausiah, semata-mata karena ingin berbagi. Tidak ada yang lebih bertakwa di sisi Allah, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada yang lebih, apakah itu karena kedudukan, hartanya, kecantikannya, jabatannya, dan apapun. Juga karena ilmunya yang mulia di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, mari kita bergandengan tangan ibu-ibu, saling membersihkan hati kita. Semoga semua langkah hijrah kita mulai hari ini diridhoi oleh Allah. Kita senantiasa memperbaharui amal-amal kami karena kita senantiasa terperangkap dalam dosa yang berulang. Kita sadar dosa lagi, kita sadar dosa lagi, tidak menjadi masalah daripada kemudian kita tidak bertobat. Karena Allah senantiasa membentangkan rahmatnya, membentangkan ampunannya pada malam hari untuk mengampuni dosa di siang hari. Membentangkan rahmatnya pada siang hari untuk mengampuni dosanya di malam hari. Yang penting kitanya senantiasa berupaya dan senantiasa bertobat kepada Allah dengan memperbaiki amal-amal kita. Silahkan Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Umi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa yang disampaikan oleh Umi dan kita mengaminkannya ya Bu ya. Ya, ibu-ibu dan akhwati fillah rahimakumullah, karena waktu jualah kita akhiri acara ini. Sekali lagi saya haturkan jazakillah khair. Mau dipoto dulu, jangan lihat dulu ya Bu Ade. Kepada Umi Silvi yang telah memberikan ilmunya, tidak bosan-bosan ya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tak lupa juga saya haturkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini, yang bukan hanya jamaah BI saja ya Bu ya, tetapi ada dari perwakilan-perwakilan Majelis Taklim yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu di Zoom ini menjadi amal soleh yang insya Allah dicatat oleh Allah ya Bu ya. Sambil dibuka Bu videonya. Dibalas dengan pahala yang berlimpah. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kelak di akhirat kita dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, untuk menambah keberkahan acara ini, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemandu acara ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau ketidakberkenanan di hati ibu-ibu semuanya. Mohon dimaafkan ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Secara khusus Umi ingin memberikan ucapan terima kasih kepada jamaah, khususnya yang jamaah Baitul Ilmi udah jelas ya, ini di luar jamaah Baitul Ilmi ada dari Ahwat Semansa Majalengka, ada juga dari BSD, ada juga dari Oase ya Bu Disa, ada juga dari Ciwaruga, ada juga dari Sarijadi, dan banyak kenalan-kenalan lain juga dari Ciraten yang sudah bergabung. Semoga kita semua memberikan kesan. Oh iya, ada dari Cirebon, dari mana-mana ya, kita sudah berkumpul di tempat ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu, teteh-teteh semua sudah bergabung di sini dan semua dihimpun oleh Allah. Amin. Amin Allah. Mangga ibu-ibu yang ingin mengirimkan foto silakan kirim foto ya ke Umi, kalau yang di luar grup BI, untuk dijadikan album kenangan kajian spesial Muharram. Nah, jadi sudah banyak sekali album-album.
Mangga Nanti ya untuk fotonya dikirimkan dikirimin. foto. Mangga dibuka semua, udah dibuka. Dipangkatin tuh. Ya. Yang Zakaria, Masya Allah, itu ada kajian bareng juga. Iya. Silakan Zakaria ibunya. akhirnya bisa. Ani, ibu-ibunya biar kelihatan, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya, Bu Ade, ya. Ya, ada Uti Amini juga ya. Mana-mana. Ya, siap-siap ya Bu, kita akan foto bareng ya, foto bersama ya. Ya. Siap, Dan Bude. ya semuanya tolong dibuka kameranya ya. 1, 2, 3. Ini shift pertama. Bentar. Kedua, 1, 2, 3. Ketiga. Ini pada ditutup. Senyum Bu, senyum. Oke. Oke. Ibu-ibu nih tabdangnya. Shift yang ketiga, 1, 2, 3. Shift terakhir, 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun kasadaya. Hatur nuhun Bu Risa. Depan. Assalamualaikum. Salam. Izin lem. Assalamualaikum. yang kasih. Hatur nuhun Umi. Assalamualaikum. Silahkan boleh live ya. Yang mau mengirimkan foto di Antos ya Bu ya supaya ada foto ih. Bunda El, makasih ya Bunda El sudah bergabung. Sami Umi, hatur nuhun. Saya tutup ya. Mengakhiri karena kita udah dari waktu. Sekali lagi terima kasih ini ya yang sudah bergabung kepada jamaah khususnya yang bukan dari Baitul Ya, baik, Umi tutup ya. Ya, makasih.